Mau sarang-sarang Bapak Ibu. Tadi malam saya melihat sebuah podcast yang beritanya juga sudah tersiarkan di televisi bahwa ada anak kelas 1 SMP, Bapak Ibu, kelas 1 SMP diperkosa 4 orang di Palembang. Oki itu terkenal dan PR kami orang Oki ini. Jadi satu anak namanya Ayu, kelas 1 SMP, digilir 4 orang laki-laki. Yang paling gede yang memperkosa dan membunuh, 16 tahun, Mbak Ben Berso, Mbak Ben update. Yang paling kecil kelas berapa, Pak? Pokoknya belum sekitar 13-an. Masih di bawah umur. SMP. Sekolahnya kelas 6 SD, Pak. Masih kelas 6 SD. Nanti tonton podcastnya Deddy Kobar, bukan Deddy Kobar, Denny Sumarto. Miris nih Bapak Ibu ya. Miris banget. Diwawancarai sama polisi, diinterogasi, kenapa bisa melakukan sampai seperti itu? Karena sering melihat video porno. Apa yang kita lihat bisa menjadi sebuah implikasi yang buruk kalau itu negatif, Bapak Ibu. Dan memang zaman dewasa sekarang ini pornografi, seksual, percabulan, kecemaran itu cara ampuh si jahat untuk menghancurkan kehidupan orang Kristen secara khusus. Makanya di ibu-ibu kemarin saya menyampaikan kepada ibu-ibu bahwa simpel sebenarnya bahwa orang yang tidak mau mendengar nasihat firman Tuhan pasti endingnya akan apa kemarin ibu-ibu? Hancur. Ampun mau catat di tidaknya. Orang yang nggak mau mendengarkan nasihat firman Tuhan, ngeyel, sombong, congkak, endingnya pasti hancur. Tapi walaupun orang yang sangat lemah, di situ di firman Tuhan katakan adalah seorang janda yang lemah. Tapi kalau janda itu benar-benar hidup di dalam kasih anugerah Tuhan, di dalam firman Tuhan, Tuhan akan membuat tetap. Artinya Tuhan akan menolong seorang yang lemah itu. Nah, beberapa waktu yang lalu kita PA tentang serat Tesalonika ini, Rasul Paulus sangat bangga dengan jemaat di Tesalonika. Kira dipuji-puji oleh Rasul Paulus. Salah satu yang membuat Rasul Paulus bersukacita adalah karena jemaat bertumbuh di dalam iman mereka. Jadi firman yang mereka dengarkan, firman yang mereka terima, itu mereka hidupi sehingga mereka mengkhotbahkan hidupnya. Ini yang penting Bapak. Kemarin saya mendapat sebuah tulisan yang sangat keren menurut saya. Jadi seorang pengkhotbah itu yang paling utama bukan menyiapkan khotbahnya untuk dikhotbahkan, tetapi menyiapkan dirinya untuk berkhotbah. Artinya apakah semacam menyampaikan firman Tuhan. Sehingga pengkhotbah itu akan menjaga dirinya sedemikian rupa sehingga dia layak dan berkenan di hadapan Tuhan untuk menyampaikan sebuah khotbah. Jadi abotnya pengkhotbah itu di situ, Bapak Ibu. Jadi menyiapkan khotbah itu sinau dalam sinau banyak-banyak, baca buku banyak-banyak, pasti khotbahnya menarik. Tapi ketika hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka khotbah yang disampaikan pun akan hanya sebatas pengetahuan atau knowledge belakangnya. Tidak sampai mengubah, tidak sampai berkuasa mengubah hati manusia. Dan ini menjadi PR yang luar biasa untuk saya pribadi. Bagaimana tidak hanya sekedar menyiapkan materi khotbah, tetapi bagaimana menyiapkan diri saya untuk layak untuk menyampaikan khotbah. Makanya hidupi khotbahmu, khotbah akan hidupmu, itu penting. Beberapa pasal Rasul Paulus memuji jemaat yang ada di Tesalonika karena hidupnya telah diubahkan oleh kuasa firman yang mereka terima. Karena Rasul Paulus mengatakan di beberapa PA kemarin itu, jemaat di Tesalonika menerima firman itu seperti benar-benar dari Allah, bukan hanya sekedar dari manusia. Itu loh Bapak Ibu. Nah seringkali kita memiliki mental block untuk membatasi diri kita. Alas yang khotbah cah
A kok, saya khotbah A B kok. Ini seringkali menjadi kuasa firman Tuhan akhirnya mental, tidak bisa mengubah hidup kita. Jadi kita perlu mengimani bahwa siapapun yang sudah dipercaya Tuhan untuk menyampaikan firman, itu ada kuasa ilahi yang bekerja. Ada kuasa ilahi, sang pengkhotbah juga sudah benar-benar memaksimalkan dirinya untuk layak, dan dia juga sudah menyiapkan materinya semampunya, dan Roh Kudus yang memampukan memberi hikmat untuk menyampaikan. Nah, di perikop pasal 4 ini secara khusus Rasul Paulus mengingatkan jemaat, tidak memuji jemaat, ya. Menasihati jemaat, mengingatkan jemaat. Jadi ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saya mencatat beberapa poin, Bapak Ibu. Yang pertama, jangan puas diri dulu. Ya, kamu dulu seperti itu, sekarang begini. Itu memang iya. Dulu kamu gak mengenal Tuhan, sekarang kamu mengenal Tuhan, itu luar biasa. Dulu kamu gak mengasihi, sekarang mengasihi, itu luar biasa. Dulu kamu gak melayani, sekarang kamu melayani, itu luar biasa. Neng, ayat berapa itu? Ayat yang ke-1 dan yang ke-2, Bapak Ibu. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu tekuni, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jangan puas dulu. Aku pelayanan juga sah. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua melalui surat Tesalonika ini, kalau kita sudah melakukan hal yang baik, Bapak Ibu, di hadapan Tuhan hari ini, saat ini, jangan berpuas diri dulu. Monggo semakin sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Monggo semakin maju di dalam melayani Tuhan. Ini penting. Seringkali manusia cukup puas, cukup semene-wae pelayananku. Enggak, Rasul Paulus tidak bilang begitu. Rasul Paulus dengan sangat jelas bahwa kita harus bersungguh-sungguh lagi di dalam melakukan apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Apakah gampang? Tidak gampang. Karena si jurik akan selalu membisiki kita, mundur ae. Ora usah maju. Kepenak ora dadi apa-apa udah. Tengok-tengok. Ada beban, Pak. Ora di beban. Karek mangan terus dijomleh, masa bodoh. Gue ana sing kliru karek mah. Kepeng penak. Mundur ae. Terkadang itu yang terjadi di dalam jemaat Tuhan. Bukannya semakin maju, malah semakin apa? Realistis dalam pelayanan yang kita hadapi tidak punya daging, Pak Bu. Nek wonten daging kita apit-apit nelawang. Niki ora ana dah. Dia penguasa-penguasa di udara yang sangat pinter untuk mentipu daya. Alasannya kalau bener mana koyok-koyok ngono. Kowe ra dihargai ya. Kowe wis kesel lah. Ora. Apa kesel-kesel? Ora bayaran. Kira apa Bu? Bayarannya kita arum-arum. Tidak ada bayarannya. Ya kembali lagi, kalau kita melayani Tuhan bukan ungkapan rasa syukur kita akan sangat mudah terprovokasi oleh si jahat. Tetapi kalau pelayanan adalah kita yakini, kita imani sebuah rasa syukur kita. Aku syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mulung aku yang dulunya aku adalah sampah, tapi sekarang dipakai Tuhan, haleluya. Nah, kalau dasar basic pelayanannya adalah ucapan syukur, mau ngantek iblis mempengaruhi, ngiming-ngimingi untuk mundur, kita akan tetap maju. Monggo lebih sungguh-sungguh Bapak Ibu. Itu nasihat yang pertama dari seorang Rasul Paulus. Diingatkan kepada jemaat di Tesalonika. Ya memang
mundur pelayanan itu lebih enak daripada maju, karena maju itu bapak bundas biasanya. Tetapi Tuhan sediakan obat merah untuk mengobati luka-luka kita. Amin. Jadi mau maju atau mundur? Mundur. Enggak apa-apa, itu hak prerogatif jenengan. Itu hak bebas panjenengan semua. Saya hanya memotivasi nek iso aja mundur. Mundur kabeh gak apa-apa. Kalau tak mundur sisan lho. Mboten Pak. Itu yang dimau setan yang seperti itu. Maju, lebih sungguh-sungguh lagi. Melayani lebih sungguh-sungguh lagi. Mengasihi Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih dari yang saat ini. Jadi, lakukanlah hal yang terbaik seolah-olah kita mati besok pagi. Bekerjalah sungguh-sungguh seperti engkau hidup untuk selama-lamanya. Jadi yang pertama, jangan berpuas diri dengan apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan hari ini, Pak Bu. Wah, aku segini-gini, jangan. Ya, lebih lagi belajar sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kekudusan, ayat yang ketiga itu, ayat 2, 3, 4, 5, 6. Itu hidup kudus, karena modal utama seorang pelayan itu adalah hidup kudus. Selain kerendahan hati, kekudusan itu menjadi perhiasan seorang pelayan Tuhan. Jadi di awal saya bilang bahwasanya dunia ini semakin rusak. Bapak Ibu kelas 6 SD aja berani membunuh dan memperkosa. Perbuatan-perbuatan cemar, perselingkuhan, percabulan, ini penghalang yang sangat besar bagi seorang pelayan-pelayan Tuhan. Ya mungkin kita dulu pernah senang nonton video-video porno, sekarang masih senang? Nggak ada kira. Dulu mudah mengakses, sekarang agak dibatasi oleh apa yang namanya, yang siar di internet itu ada cybernya sekarang. Kemudian ya mungkin dulu kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan, mencemarkan pernikahan, tidak menghormati janji pernikahan. Sekarang kita ditegur semua malam hari ini bahwa jangan mencemarkan pernikahan, jangan berbuat cabul. Karena kontradiknya Bapak Ibu, orang yang berbuat seperti itu berarti mereka tidak mengenal Tuhan kan. Jadi kita masih nekat melakukan itu, sama saja kita nggak kenal sama Tuhan, Pak. Jadi kita kan anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan, bahkan dekat dengan Tuhan. Tentunya kita tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena potensi jemaat hamba Tuhan itu potensi jatuh di dosa ini. Dosa tidak kudus karena percabulan, kecemaran. Yang ketiga, nasihatnya Rasul Paulus apa selain hidup kudus? Saling mengasihi. Nah itu sudah hafal lah kita ini, saling mengasihi banget, apalagi ngantek lali lah. Boten lah niku ten riko-riko. Nek mriki saling kasih engkau dengan kasih Tuhan. Saling mengasihi. Saling mengasihi itu dengan kata lain rukun. Rukun itu adalah baik dan indah. Itu. Siapa yang dapat menyangkal bahwa rukun itu baik dan indah? Tidak hanya baik, tapi juga ada keindahan di dalam sebuah kerukunan. Nih, laki-laki kita, ego kita kadang diajak untuk tidak rukun. Karena ego kita menang-menangan, merasa paling, nah itu namanya ego. Nah sudah ego yang dominan, pasti tidak akan ada kerukunan. Jadi saling mengasihi itu identitas kita sebagai orang percaya.
terakhir nasihat seorang Rasul Paulus adalah ini Bapak Ibu, seringkali kita nggak sadar ini ayat 11 itu loh. Jangan wawas, jangan simak baik-baik ayat 11. Tak baca dalam bahasa Indonesia. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Ini pesan terakhir di perikop ini dari seorang Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika menurut saya, Bapak Ibu. Ayat 11 ini artinya sederhananya itu adalah ojo ngurusi urusane wong liya. Ngantek urusane dhewe ora diurusi. Bekerjalah dengan tangan, bahasanya Paulus. Artinya bekerjalah, ojo males, kakek ngerumpi ngurusi urusane wong liya, ora ana gunane. Ora prasa kadang kita sok seneng ngurusi urusane wong liya. Niku ten mriko-mriko ten mriki mboten? Ten api-api niku. Jelas ora ono. Ana kendate maksudnya? Mboten nggih. Wong liya diurusane dhewe, jenengan diurusan dhewe, dan anggaplah sebuah kehormatan panjenengan bisa hidup tenang. Wah, iya. Hidup tenang. Mergo ora ngurusi urusane wong. Tetapi rajinlah, bekerjalah, jangan sampai males. Rajinnya ngurusi urusan wong, urusan dhewe nggak lali. Itu berbahaya. Ini penting. Ini etika hidup praktis, Bu, yang disampaikan yang ada di perikop ini adalah jadi orang percaya ki ngene iki lho. Mboten usah ndaki-dakian lho, ndak banyak perlu eksegese, penggalian bahasa asli Jawa ndak perlu. Ini jangan baca saja, jangan sudah mudah. Jadi saya hanya merangkum ada 4 hal nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang sudah bagus dalam iman mereka. Nah, ini pun saya sampaikan kepada jemaat di GIDC Bulung Cangkring saat ini, panjenengan sudah bagus. Tadi malam saya dapat tamu dari GIA, seorang yang ambil S2, dia mewawancarai saya tentang apologetika, tentang apologetika dalam iman. Nah, paling enggak saya bersaksi bahwa untuk kehadiran di Bulung Cangkring itu nek diprosentasikan berapa persen Bu ibadah kehadirannya minggu itu? 60%? 90% lebih Pak. Itu luar biasa loh Pak. Kehadiran dalam jemaat itu 90% lebih itu bagus. Yang lain tidak berangkatnya karena masuk kerja. Itu luar biasa. Pelayanan sekarang semua hampir terlibat pelayanan. Pemuritan kita jalan. Pelayanan diakonia jalan. Pelayanan PI jalan. Media jalan. Perayaan jalan. Guru sekolah minggu loh, akeh guru nembekmu. Luar biasa loh Pak. Saya sebagai hamba Tuhan di hadapan panjenengan matur bahwa atas nama Tuhan saya cukup bersyukur dan bangga atas panjenengan semua. Yang mau menyediakan diri aja norak bayaran tapi mau ambil bagian rekoso dalam melayani Tuhan. Dan saya sampaikan apa adanya. Sampaikan apa adanya, dan kalau saat ini kita sudah baik, jangan berpuas diri dulu. Terus maju layani Tuhan, terus semangat di dalam melayani Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan, itu modal dalam seorang pelayan Tuhan. Saling mengasihi satu dengan yang lain, karena yang dilihat orang itu kita. Jangan sampai kita hebat di luar tapi di dalamnya tidak baik Bapak Ibu. Salinglah mengasihi. Yang terakhir, boten usah sok sibuk ngurusi urusannya wong. Iya. Urusi urusan dirinya. Rajinlah bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu yang dapat saya sampaikan, menggandeng Om Pahit yang seharusnya malam ini menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Tolong konsul mulai datang.